Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu bacaan penting dalam sholat adalah surat Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali umat Islam membacanya setiap hari. Di antara kalimat penting dalam Al-Fatihah adalah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita berikrar kepada Allah untuk beribadah hanya kepadanya. Seluruh hidup kita baktikan kepada Allah semata. Janji kita ini senada dengan tujuan penciptaan manusia. Sahabat yang dirahmati Allah, yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana membuktikan janji-janji yang selalu kita ucapkan dan kita ulang-ulang setiap hari itu. Kita khawatir jika nanti apa yang kita ucapkan dengan kenyataannya jauh berbeda. Bila demikian, apa bedanya dengan orang-orang munafik? Berdasarkan hadis Nabi, bahwa tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika bicara bohong, jika bersumpah khianat, dan jika berjanji mengingkari. Begitulah rambu-rambu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, kita harus benar-benar mengabdikan seluruh hidup kita untuk agama Islam. Kita harus memahami tujuan hidup itu sendiri. Kita harus tahu dan yakin bahwa hidup ini memang untuk beribadah kepada Allah dan bukan untuk main-main. Allah menciptakan dunia dan seisinya ini punya tujuan. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tidak berguna. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka, Maha Tinggi Allah Raja yang sebenarnya, tiada Tuhan selain Dia, yang mempunyai aras yang mulia." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Sahabat yang dirahmati Allah, karena Allah menciptakan kita punya tujuan, maka kita juga harus serius dalam menjalani hidup ini. Pengabdian dan ketaatan kita kepada Allah tidak boleh asal-asalan. Beribadah kepada Allah harus dijadikan prioritas. Jangan sampai ibadah hanya dijadikan kegiatan sampingan. Karena manfaat dari ibadah ini bukan untuk Allah, tetapi semata-mata untuk kita sendiri. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Jika seluruh jin dan manusia, sejak diciptakan hingga sekarang patuh dan tunduk kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kekuasaannya. Begitu pula sebaliknya, jika semua makhluk ingkar kepada Allah, tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah memahami bahwa hidup ini sepenuhnya untuk ibadah, maka kita harus mengerti pula arti kedudukan dunia, yang dimana kita hidup di dalamnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Dan tidaklah kehidupan dunia ini, melainkan main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Maka tidakkah kamu memahami? Al-Quran Surat Al-An'am ayat 32. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa ada kehidupan yang lebih serius daripada kehidupan dunia. Kehidupan itu lebih panjang dan lebih baik. Itulah kehidupan akhirat. Di sanalah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Karenanya, kita harus menyikapi kehidupan dunia ini sebagai tempat investasi atau menabung. Adapun mereka yang tidak memahami arti hidup di dunia ini, akan memanfaatkan kesempatan yang ada hanya sekedar untuk makan dan bersenang-senang saja. Mereka mengira bahwa dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tidak mempunyai harapan kecuali balasan di dunia ini. Jika mereka berbuat baik, mereka mengharapkan imbalan di dunia saja. Itulah sebabnya, kematian bagi mereka adalah akhir dari segalanya. Sahabat yang dirahmati Allah, perbedaan orang kafir dengan orang beriman dalam memandang kehidupan dunia itu amat jauh.
Orang kafir memandangnya sebagai satu-satunya kehidupan, sedangkan orang mukmin memandangnya sebagai jembatan menuju kehidupan yang hakiki. Orang kafir memandang dunia ini sebagai tempat untuk bersenang-senang dan melampiaskan segala keinginan. Sementara orang mukmin memandang dunia ini tempat menanam. Buah tanaman itu tidak harus dinikmati sekarang, tetapi ditunggu pada kehidupan akhirat nanti. Sahabat yang dirahmati Allah, jika kita sudah tahu tujuan hidup, memahami arti dan posisi kehidupan dunia ini, maka tiada jalan lain kecuali pasrah diri kepada Ilahi. Kita siap diatur dan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk itu, kita perlu mempelajari dan mengerti syariat Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita betul-betul paham makna hidup, teriring kebahagiaan di dunia sampai akhirat kelak.